Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihatul Rohmah dari kelas 41 Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mewawancarai salah satu penulis yang bernama Siti Salma. Salma ini telah menerbitkan buku yang berjudulnya Black Rose, ya kayak yang terbit di Taman Ismail Marzuki kemarin ya, kemarin atau tanggal berapa? Kayaknya tanggal saya lupa. Hari saya ingat. Hari. Bulan ini. Ya. Di sama kongres kan? Kongres. Oke deh, kita mulai wawancaranya pada kesempatan kali ini. Jika kakak merasa pertanyaannya tidak perlu dijawab, kakak bisa katakan skip. Kak, siap tak? Ya, siap. Oke deh, baik, kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari aku tuh, aku pengen tahu gimana sih awal mula terjun ke dunia menulis, maksudnya kenal ke dunia pertulisan gitu. Aku masuk ke dunia penulisan itu dari awal aku masuk pondok. Jadi dulu aku mondok selama 6 tahun. Aku itu cewek yang suka banget nonton drama Korea. Cewek-cewek kayaknya pasti suka ya. Dulu tuh aku suka banget nonton drama, tapi karena di pondok itu tidak ada akses buat nonton atau nggak ada akses buat akses video, internet, itu kan nggak boleh ya di pondok. Jadi aku berpikir gimana caranya orang-orang di sekitar aku itu tahu apa aja sih drakor atau drama-drama yang aku tonton. Karena kan aku pengen ya orang-orang juga suka sama apa yang aku tonton kan. Kayak ini nih drakornya menarik nih. Mulai dari situ aku berpikir bahwa kayaknya aku harus ceritain dulu nih dramanya ke mereka. Mulai tuh di situ aku mulai cerita tiap malam sama mereka, tapi mereka ini menolak karena itu Korea. Mereka nggak paham sama kayak namanya, tempatnya. Mereka tuh kayak aduh asing banget namanya. Biasanya namanya Surya, biasanya namanya Dimas gitu ya. Terus tiba-tiba Lee Min Ho gitu, kayak bingung kan. Akhirnya karena mereka ini nggak bisa memahami cerita-cerita yang ada di drama Korea, saya berencana untuk menulisnya aja. Tapi nama tokohnya saya ganti, jadi nama Indonesia. Kayak latarnya semua saya ganti dah. Saya tulis tuh di buku, karena kan kalau di pondok kita nggak bisa akses komputer ya. Jadi kita cuma bisa tulis di buku. Awal mulanya bukunya tuh buku yang 58 lembar, saya gunting 2, tulis nih episode 1. Wah, saya tulis salah satu bener-bener gimana jalan ceritanya. Nah dari situ tuh saya udah mulai nulis cerita ya, tapi ini masih ilegal kalau di pondok, karena di pondok dulu tuh nggak boleh nulis cerita yang romance, baca novel, nggak boleh. Karena saya melakukan hal ilegal ya, tapi orang-orang suka ternyata ya. Gimana sih, kalau pondok kan nggak ada hiburan apa-apa ya, nggak ada TV, nggak ada apa. Jadi pas baca itu, oh my god, si Surya ini, padahal itu sih drama Korea. Terus saya tulis ulang aja pakai bahasa Indonesia. Nah sejak itu tuh banyak nih orang yang datang ke kamar saya, Salma ada cerita nggak, Salma ada buku nggak? tapi kakak tuh suka basicnya suka awal baca atau suka nulis doang? Nah dulu tuh sukanya nulis doang, baca tuh nggak suka. Sampai sekarang baca nggak suka. Oh iya. Jadi nggak pernah nih namatin satu buku selesai gitu, nggak pernah. Ada satu buku emang tebal banget sih bukunya, itu tamat, tapi bukan buku novel atau bukan romance, itu buku Nabi Muhammad. Kayak dari sebelum kelahiran atau itu baru itu doang ya. Dan sebelumnya tuh nggak pernah tamat. Mau itu buku pembelajaran, mau itu buku cerita, itu nggak pernah. Gitu, lebih suka nulis karena banyak orang nih yang mulai tertarik. Akhirnya kan terkenal ya, Kak Salma tuh yang suka nulis tuh, ketahuan lah sama guru saya. Guru saya bilang nggak boleh, ini ilegal, ini nggak boleh, dilakukan, harus dihukum gitu kan. Terus saya disita semuanya, udah saya tulis, soalnya tuh disita sebenarnya. Terus sampai suatu saat nih pengembangan literasi udah mulai gede nih, orang-orang udah pada mulai, oh ternyata orang tuh harus bisa loh nulis sama baca tuh harus bisa loh gitu kan. Ada nih sponsor dari pemerintah datang nanya tentang literasi di pondok, kepanggilan saya kan di situ. Saya bilang saya berusaha membangun literasi di sini dengan nulis, tapi disita.
Di sini nggak ada perpus, nggak ada buku-buku bacaan, nggak ada. Responnya waktu itu apa? Pondok tuh di situ kayak iya juga ya, karena kan ini bagus, kita bisa kembangin dia nulis apa misalnya tentang tentang agama, tentang misalnya kehidupan santri di sana gimana ya kan. Iya benar. Nah akhirnya pemerintah ngasih duit, minta suruh bangun perpustakaan pondok sama ini kembangin literasi anak-anak, makanya abis itu langsung dibolehin nulis, mau itu romans mau itu ya, tapi ada batasnya ya, kayak misal nggak boleh yang berbau sara gitu-gitu ya. Nah, mulai itu di situ literasi berkembang, saya mulai nulis di buku yang tebal, buku yang isi 500 lembar, tapi itu nulis apa ya, tulis tangan sendiri gitu ya. Abis tuh. Tapi itu bukan, kan kalau sebelumnya drama Korea saya masuk ke situ, kalau ini tuh udah mulai berkembang, saya nggak jiplak drama, udah saya yang saya hayalin aja, saya masukin mulai dari situ. Terus mulai ada pelatihan menulis, karena kan emang udah ketahuan pemerintah ya ternyata literasi di situ kurang, jadi mulai dikasih pelatihan nulis. Ya udah semenjak itu saya udah mulai terjun ke dunia penulisan sampai sekarang. Kalau awal mula buku yang Black Rose tuh gimana? Awal udah terbit baru kemarin ya, Ya, di Taman Ismail gitu. Gimana? Awal mulanya saya tuh selalu dapat inspirasi ketika sakit sama ke kamar mandi. Iya. Nggak tahu Agak kenapa unik ya. Di kamar mandi tuh kayak hayalan saya jelas semuanya. Nah biasanya saya nyatet di kamar mandi, saya mau buang, mau setoran gitu ya di kamar mandi, ya melakukan kewajiban. Nah, saya biasa tetap buat catatan. Jadi di kamar mandi ketika hayalan ada, saya catat. Nah kenapa bisa? Alur ceritanya kayak gitu. Niat awalnya tuh sebenarnya mau terusin novel sebelumnya. Nah novel sebelumnya itu kan inspirasi dari saya ya, sampai dia lulus kuliah, sampai nanti dia bisa nulis gitu kan. Nah saya pengen lanjutin nanti di kuliah dia ketemu cinta pertamanya gitu. Ya ampun gemes. Iya. Nah, jadi inspirasinya sebenarnya dari saya, awal mulanya sebenarnya dari saya, dari novel yang pertama ini. Nah, tapi karena apa ya, kayaknya saya juga nggak ada pengalaman di cinta ya, karena sejujurnya saya belum pernah pacaran. Masa? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi saya takut nanti itu justru melenceng gitu. Jadi saya butuh orang nih, cerita-cerita orang yang pacaran di masa kuliah. Nah, makanya saya tanya-tanya ke orang, kamu pacaran gimana? Kamu misalnya itu awal proses mulainya saya harus observasi dulu cerita-cerita orang. Iya, kalau misalnya pacaran masih sama-sama kuliah enak karena kegiatannya masih sama, jadi kita bisa saling mengerti. Tapi kalau pacaran sama yang kerja, kita harus ngerti yang kerja loh, dia sibuk loh, dia ini. Saya harus observasi dulu poin-poinnya kayak gimana. Terus kalau misalnya pacaran sama yang lebih tua gimana, karena kan di novel yang kemarin terbit itu cowoknya lebih tua ya. Jadi saya harus cari tahu gimana sih cara pacaran sama yang lebih tua itu, gimana sih perasaannya. Saya juga observasi juga di sosial media kayak TikTok. Biasanya kan TikTok itu belak-belakan ya, ngasih aib-aib tuh belak-belakan banget ya. Apalagi Twitter ya. Bener. Jadi saya kadang suka lihat-lihat dari situ. Habis observasi, mulai tuh saya susun bikin kerangka ceritanya, kerangka alurnya kayak gimana sampai akhirnya selesai. Tapi selesainya juga gara-gara tuntutan dari eventnya ya, karena eventnya kan cuma kasih waktu 2 bulan. Biasanya saya nulis itu 3 bulan, tapi dia ngasih waktu cuma 2 bulan, malah itu 1 bulan setengah. 3 bulan itu terlama atau Itu terlama. terlama? Ya benar. Tercepat ini, Oh, baru event ini 2 bulan 2 setengah. bulan? Ya 2 bulan. Ini buku Black Rose 100. Jadi si event itu cuma minta 20.000 kata. Itu minimal. Karena di bawah itu tidak terlalu tinggi sebetulnya. Tapi saya ngasih 40.000 kata, jadi kelipatan. Jadi saya paling tebal gitu. Karena menurut saya nggak bisa novel sepanjang ini ditulis cuma 20.000 kata, nggak bisa. Jadi ini segini doang nih. Saya maunya segini. Jadi akhirnya dapetnya tuh 200 lembar. Keren. Kak, kalau menulis buku itu apakah ada kesulitan dalam penulisannya gitu, atau dalam hal apa gitu? Pastilah, semua kegiatan tuh pasti ada kesulitan, ada kemudahannya. Cuman kalau event kemarin kesulitannya pasti karena DL-nya kan minta terlalu cepat ya. Jadi ayo progresnya sampai mana
pergi terus nih, karena sebelumnya biasanya saya nulis ya udah saya tulis, udah se-enjoy-nya saya, oh, udah selesai saya terbitin. Kalau ini kan orang nungguin ayo mana bab ininya mana bab ini. Jadi kesulitannya itu menyesuaikan waktu saya yang saya punya, karena saya juga sibuk ya, nggak bisa longgar terus gitu tiap hari atau mood terus gitu kan, jaga mood juga susah ya, sama deadline-nya gitu. Makanya ada beberapa bab yang menurut saya tuh ini terlalu di poin-poinin banget ya, terlalu buru-buru banget di bab ini. Makanya pas akhir-akhir mau disetorkan, saya masih koreksi lagi kayak aduh kak, saya minta waktu sehari aja nih, saya mau benerin lagi nih babnya. Ini babnya masih yang buru-buru banget nih, saya udah wah kalau kita nonton film nih kayak dipercepat 2 kali lipat gitu loh. Iya gitu, karena mungkin terlalu buru-buru itu kesulitannya ya. Tapi kalau untuk tantangannya ya itu tantangan kita harus nulis di waktu yang sangat singkat untuk hal yang saya tuh nggak pernah sebenarnya ngalamin. Kalau misalnya itu dari diri saya, pengalaman dari diri saya itu gampang dong, bisa cepat aja gitu. Cuma kalau misalnya hal yang belum saya pernah alamin kan otomatis saya nggak tahu itu gimana. Ini buku pertama yang terbit di sana, di Taman Ismail ini buku yang terbit di sana. Kalau yang sebelumnya itu terbitnya di penerbit aja. Tapi pernah ini nggak sih nulis di platform kayak Wattpad gitu? Pernah di Wattpad kali ya, kayak nulis bumbungan sih kalau saya. Nulis apa? Nulis Wattpad tuh kayak nulis bumbungan. Bumbungan tuh Gimana ya? Kayak misal nih, kita bikin novel, kita kayak lagi bikin novel bumbungan. Gimana sih bumbungan tuh gimana? Kayak kurang serius, jadi saya hilang moodnya. Kita kata-kata apaan sih? Kurang menantang ya. Mungkin harus ada kayak ini sih, harus diterbitin loh. Kalau bisa di Wattpad kan bisa nanti ya, bisa dibawa juga ke bawah enggak? Ya asal saya di rumah ada. Saya kalau nulis tuh tempat nulis juga Itu aja gitu. kayak novel pertama itu saya nulisnya di mall, jadi saya tiap nulis itu kan semua. Tapi mallnya saya nggak jajan, nggak cuma jadi kalau perlu ini ya, perlu butuh tempat yang mendukung. Refreshing. Nah karena yang ketiga ini saya nggak bisa nih kayak gitu, karena saya juga lagi sibuk kan, terus digencet-gencet gitu, jadi tempatnya beda-beda. Di mana aja gitu ya? Kalau Wattpad itu kan bisa di mana aja ya. Makan mungkin kalau bisa kita lagi makan juga bisa tuh sambil nulis. Nah itu justru mengurangi semangat saya menulis, kayak terlalu menyepelekan diri. Yaudah nanti aja. Yaudah nanti aja. Jadi lebih enjoy di tadi kak, lebih enjoy di karena lebih enjoy di kamar mandi, di mall atau misalnya enjoy di kafe, di kamar, di ruang tamu, spesifik tempatnya di ruang tamu pojok gitu. Di tempat keramaian masih bisa. Kayak ini nih ramen. Bisa. Saya bukan orang yang terlalu peduli orang kami kayak gimana ngeliatin saya atau enggak gitu. Biasanya itu tuh orang-orang yang ekstrovert. Iya benar. Justru kalau dia ekstrovert dia nggak bisa sendirian di ruang publik, tapi kalau introvert bisa sendirian di ruang publik. Rata-rata introvert rata-rata gitu ya. Sama Aku introvert guys sebenarnya guys. Konsistenan dalam penulisan buku gitu, gimana tuh? Ini sebenarnya nyambung sama yang tadi pertanyaannya, kok kalau nulis di Wattpad jadinya nggak semangat ya, nggak pernah selesai gitu kalau nulis. Karena saya tuh bukan tipe yang maunya nyantai, slow. Saya nggak suka. Saya tuh butuh tantangan. Saya butuh press kalau untuk bisa jalan. Kayak misal, saya tuh nggak suka pujian, saya lebih suka direndahkan. Karena tuh saya kalau direndahkan saya tuh jadi oke, ya aku buktiin ya gitu. Tapi kalau pujian tuh aku udah bisa ini, udah lah nggak jadi lagi tuh. Nah untuk cara konsistennya itu biasanya saya bakal lihat ke belakang. Dimana saya tuh dulu kayak gini, dulu saya tuh masih kurang, saya tuh dulu begini, saya tuh dulu saya
saya carilah pokoknya aib-aib saya itu apa nih, kekurangan saya itu apa ya gitu. Terus ngebandingin sama orang lain, saya bandingin dia tuh dulu cantik loh, ini kok dulu sih gini sih, tak begini. Cara konsistennya itu satu, harus ada motivasi itu bisa positif negatif, orang mungkin ada yang motivasinya positif, ada yang negatif. Kalau saya negatif ya jujur, karena mungkin udah bawaan kali ya, karena dulu beda. dibully ya, karena dulu dibully, jadi motivasi saya itu maunya negatif, nggak mau positif. Kalau positif saya justru nyeleweng gitu, jadinya kayak ngegampangin gitu. Ya, saya butuh afirmasi yang negatif kayak oh segini doang, gitu. Nah, saya butuh itu untuk konsisten. Dua, jelas. Kalau misalnya mau konsisten itu harus jelas. Kalau misalnya masih abu-abu, kayak misal planning kita masih abu-abu, mau nulis sampai mana, mau diterbitin di mana, kerangka ceritanya kayak gimana, kalau itu semua masih belum ada, saya nggak akan mulai konsisten nulis. Kalau semuanya jelas, jadi harus terbitin di sini, saya mau jalan ceritanya kayak gini, kerangka ceritanya kayak gini, udah ada sih semuanya, planningnya jelas, tinggal waktunya aja saya nggak jelas, bisa gitu kan. Itu saya bisa konsisten nulis. Konsisten mau itu nanti saya masih ngatur untuk saya nulis, bisa. Tapi kalau misalnya nggak jelas gitu, saya ya udahlah, yang penting ada ide, nulis aja dulu deh. Nah, ide saya nggak akan konsisten. Jadi kalau misalnya mau konsisten itu harus disusun dulu semuanya, sampai endingnya itu kayak gimana, endingnya mau terbit di mana, biayanya berapa, mau dipasarin di mana gitu. Baru nanti kita ada motivasi untuk nulis, karena udah jelas. Kayak misal saya punya perusahaan, kamu mau nawarin jasa, tapi saya nggak tahu kamu tuh jasanya apa, kamu tuh nanti endingnya mau kayak gimana, saya mau terima kamu enggak, maunya jelas. Iya, saya bekerja di bidang ini, saya ahli di bidang ini, dan saya pengen nanti bekerja ini gini. Perusahaan mau oke nih gitu. Jadi kalau kalian mau konsisten harus jelas. Mungkin segitu saja. Banyak file yang kehapus. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Tugas Sejarah Sastra.